Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu dosen serta para penguji, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Mukhtar sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN Citerep Mandiri 3 Cimahi yang sedang mengikuti PPG dalam jabatan sebagai mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan melaksanakan uji kinerja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM untuk mempersiapkan. Duduk siap. Sebelum belajar membaca doa dimulai. Doa kepada orang tua. Semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Raya sama Salma. Kenapa? Oh, sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh. Ya Allah ya Rabbal. Kebiasaan surat pendek dulu. Siapa yang akan memimpin surat pendek? So, siapa namanya? Adni, silahkan ke depan Adni. Di sini aja. So, dimulai dari surat An-Nas. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
kita menyanyikan Garuda Pancasila yaitu adalah bentuk untuk kita jiwa nasionalisme sebagai negara Indonesia, masyarakat Indonesia. Silahkan siapa yang mau memimpin nyanyi Garuda Pancasila. Silahkan ke depan. Siapa namanya? Asila. So, Asila. Bentar ya. Semuanya ikut nyanyi ya. Apakah kalian masih semangat? Masih. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Yes, yes, yes. Semangat. Tepuk tangan dulu semuanya biar. Ada yang tahu tidak? Nah, Bapak ada pertanyaan. Apakah kalian pernah mendapatkan hadiah yang paling kalian sukai? Siapa? Cung. Kamu yang keras. Apa hadiah? Hadiah? Hadiah kipas. Dari siapa hadiah kipasnya? Dari ayah. Nah, senang nggak dapat kipas? Senang banget. Nikmat nggak rasanya? Tahu nikmat? Nikmat itu sangat enak gitu maksudnya. Aduh, aku dapat kipas gitu. Ya. Selanjutnya, apa yang biasanya kamu lakukan saat merasa sangat senang dan bersyukur? Hanya Bintang dapat kipas dan sangat senang. Dan juga jangan lupa bersyukur. Apa yang kamu lakukan ketika itu? Berterima kasih kepada siapa? Orang tua. Kepada orang tua, yaitu ayah yang mengasihinya. Pernah mendengar nggak kata Al-Kausar? Pernah di mana sih? Di masjid. Terus ama itu adalah surat Al-Kausar. Kita baca bareng-bareng dulu surat Al-Kausar. Nah, itu selanjutnya aja. Kita baca bareng-bareng yuk. Bapak mau cek satu kelompok untuk membacakan surat Al-Kausar.
Dimulai dari kelompok yang Bismillah. bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna A'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. bagus. Lanjut ke kelompok ini. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bagus. Alhamdulillah ya, kalian sudah hafal surat Al-Kautsar. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya apa saja. Yang pertama, ya, siswa dapat membaca surat Al-Kautsar dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menghafal surat Al-Kautsar. Yang ketiga, siswa dapat memahami arti dan makna surat Al-Kautsar. Dan yang terakhir, siswa dapat mengamalkan kandungan surat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah informasi umum dari surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar, surat yang keberapa di dalam Al-Quran? Lihat. Surat ke-108. Nanti jika kalau ada yang menanyakan surat Al-Kautsar surat keberapa ya di dalam Al-Quran? Berapa? Selanjutnya surat Al-Kautsar teh sudah terdiri dari berapa ayat? 3. Ya. Yang pertama, inna A'toinakal kautsar Kedua, fasholli lirabbika wanhar. Tiga. Inna syani'aka huwal abtar. Pintar. Yang kedua, fasol. Lirabbika wanhar. Ketiga, Inna syani'aka huwal abtar. yang pertama, Inna a'toinakal kautsar. maka surat Al-Kautsar diturunkan yaitu di Makkah. Berarti itu Al-Kautsar termasuk surat Iya. Ada dua jenis surat. Ada Makkiyah dan ada juga Madani. Ya. Surat Makkiyah diturunkan di kota mana? Pertama, kalau surat Madaniyah diturunkan di kota di kota Madinah. Nah, perhatikan tempat turunnya di Makkah termasuk surat Makki. Kalau misalkan tempat turunnya di Madinah termasuk surat Madaniyah. Surat Madaniyah diturunkan di kota mana? Betul. Surat Makkiyah diturunkan di kota mana? Surat Madaniyah diturunkan di kota mana? Di Al-Kautsar. Itu adalah Nikmat yang banyak. nikmat yang kita telah mendapatkan contoh. Salah satu nikmat yang sangat nikmat yaitu diberikan apa? Bintang hanya seperti berupa kipas dari seorang ayat. Artinya yang ayat pertama inna a'toinakal Kautsar. kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Yang kedua, fasol lillah. Bika
Nah, menyembelih hewan ya termasuk sapi, kambing, unta, domba. Ini adalah penjelasan singkat dari surat Al-Kautsar. Al-Kautsar itu apa tadi artinya? Nikmat yang sangat banyak diberikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah contoh, ya. Nikmat yang sangat banyak diberikan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita diperintahkan untuk sholat dan berkurban sebagai bentuk syukur. Orang yang membenci Nabi akan terputus dari kebaikan. Maka janganlah sekali-kali kita membenci Nabi kita, karena tanpa Nabi kita tidak akan cerah benderang gini dunia. Ya, kita tidak tahu sholatnya berapa rakaat atau gimana aturannya, gitu kan ya, dan seterusnya. Nah, asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Ada sini. Tahu nggak? Tadi Al-Kautsar diturunkan di kota mana? Kota Makkah. Termasuk surat apa? Makkiyah. Nah, asbabun nuzul itu adalah sebab turunnya ayat. Itu dinamakan asbabun nuzul. Misalkan asbabun nuzul surat Al-Kautsar itu di mana? Di kota Makkah. Itu jadi termasuk surat Makkiyah. Isi pokok kandungan surat Al-Kautsar. Nah, Al-Kautsar itu surat yang berapa di dalam Al-Quran? 108. Ada berapa ayat? 3. Anugerah besar dari Allah kepada Rasulullah SAW. Allah menegaskan bahwa Dia telah memberikan Al-Kautsar, yaitu nikmat yang sangat banyak. Menurut para mufasir, Al-Kautsar mencakup sungai di surga yang istimewa untuk Rasulullah. Nah, ilmu kenabian, Al-Quran, dan umat yang banyak keturunan dan nama baik yang terus dikenal sepanjang masa. Kita berdiri dulu, berdiri dulu. Hikmah Al-Kautsar itu apa? Mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Yang ke satu adalah harus bersyukur. Nikmat yang dari sekecil apapun sampai ke besarnya, gitu ya, kita harus disyukuri. Yang kedua adalah mendirikan sholat dengan khusyuk. Jangan pikirkan kalau Allahu Akbar. Aduh, tadi mainan banyak banget sih, kenapa kok banyak yang bagus? Nah, itu adalah tidak khusyuknya. Sholat itu harus khusyuk, harus fokus kepada. Nah, kita mampu bisa berkurban. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan Idul Adha, yaitu dengan berkurban yang banyak ini ya, ada sapi, ada yang membenci dan mendoakan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Sekarang kita mengerjakan soal, ya. Yang kerjakan di sini ada 5 soal. Setiap kelompok, dengarkan, setiap kelompok ya bekerja sama menjawab 5 soal tersebut. Nanti sama Bapak, perwakilan 1 orang tiap kelompok maju ke depan untuk menjawab pertanyaan atau soal yang diberikan oleh Bapak. Silahkan kerjakan. Dan semuanya harap tunjukkan ke depan. Untuk pertanyaan dari Pak. Kata Al-Kautsar yang dimaksud dalam ayat pertama surat Al-Kautsar berarti artinya apa?
Nikmatnya banyak, betul apa enggak? Betul. Apa namanya? Perintah berkorban terdapat dalam Quran surat Al-Kautsar ayat yang berapa? Ayat kedua, betul apa enggak? Betul. Alhamdulillah pembelajaran kita sampai di sini ya. Jangan lupa kalian harus ya berhati-hati ya untuk menjaga silaturahmi. Jangan mengejek-ejekkan sesama teman ataupun saudara dan dirikanlah sholat ya yang khusyuk, betul ya. Kalau mendapatkan hadiah itu terima saja dari sekecil apapun atau sebesar apapun. Oke, silakan beres-beres ya. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan kayak untuk memimpin. Duduk siap. Duduk kalau membaca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.